Ya, baik, sudah ya. Kalau sudah segera dikumpulkan ya. Sudah diberi tambahan waktu 10 menit nanti Yunita mengumpulkan ya. Yunita nanti apa? Ini Bapak coba rekam, tapi nanti untuk backupnya Yunita Bapak minta bantuan ya untuk rekam kuliah sehari ini ya, yang materi yang Bapak sampaikan. Oke, Baik, Pak. oke, Saya proses kirim link drive-nya. oke, iya Yunita ya, dikirim ke WA Bapak aja. Nah, ini untuk ini sambil direkam Yunita Bapak sih udah rekam di recording tapi coba Yunita rekam saja jadi ada backupnya ya nanti dikirim ke Budalia ya. Oke. Oke, Bapak izin share screen ya untuk apa namanya materi kita hari ini ya tentang penelitian dan inovasi terkait single cell microprotein ya, jamur ya dan aplikasinya sebagai meat analog. Apakah sudah bisa dilihat slide dari Bapak? Apa sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Langsung saja ya untuk pertemuan akhir semester ini ya untuk kuliah biodiversitas fungi kita akan coba ya bahas terkait dengan penelitian ya dan inovasi single cell mycoprotein dari jamur. Seperti itu. Ya, ya kalau kita melihat fakta pangan yang ada di dunia bahwa kita ketahui jumlah ya jumlah sumber daya hewani ya sumber daya alam hayati yang terkait produk-produk hewani ini eh, jumlahnya semakin hari semakin terkikis ya seiring dengan meningkatnya pertambahan jumlah penduduk ya. Ya, kemudian dengan adanya apa namanya banyaknya penduduk ya, kemudian ini yang selain yang harus difikirkan ini adalah bukan hanya jumlah makanannya yang nambah, tapi akan berpengaruh juga dengan pemukiman, sehingga jumlah pemukiman akan semakin meluas karena kebutuhan terkait dengan rumah makin tinggi, sehingga lahan-lahan yang biasa digunakan untuk pertanian ini um, apa terkonversi ya kurang lebih 50% ini uh, akibatnya 50% lahan pertanian akan susut ya. Kemudian harus dilihat ya beberapa uh, makanan ya beberapa sumber daya alam hayati salah satunya adalah hewan ternak ya terkait sapi ya uh, kemudian kerbau ya kemudian kambing domba ini uh, produktivitasnya relatif masih terbatas ya. Produktivitasnya terbatas sementara pertambahan penduduk ini naik terus ya. Dengan adanya pengaruh dari pemanasan global ini juga akan berpengaruh terhadap perubahan iklim ya. Sehingga ya itu tadi ketika adanya perubahan iklim tentunya hal ini bisa berdampak pada yaitu tadi jumlah persediaan bahan pangan ya. Selain pangan nabati juga pangan hewani ya. Dan inilah ancaman yang sedang dihadapi adalah ya kelaparan ya dan malnutrisi ya yang terus meningkat ya apa secara global ya setiap tahunnya sejak 2014 ya. Ya kebutuhan pangan tuh naik 80% loh. Jadi dengan lahan pertanian semakin terkikis 50% sementara kebutuhan pangan dunia itu naik ya tiap tahun apa sejak tahun tiap tahunnya ya sebanyak 80% maka diperlukan suatu alternatif ya alternatif yang bisa menggantikan protein hewani dari daging sapi kerbau kambing domba ya ini adalah eh, proyeksi ya populasi dunia ya sampai tahun 2033 ini populasi dunia ini nanti akan diprediksi tembus 8 miliar penduduk ya 8,7 miliar ya sekitar sampai 2033 ini 8 miliar 794.795.798.542 jiwa itu prediksi ya dengan apa namanya angka kelahiran ya yang terus meningkat ya mulai dari kisaran 0,88% ya tahun 2023 ya naik lagi
menjadi 0,91% tahun 2024 ya. 2025 0,90% ya. 2026 naik ya 0,88%, 2027 0,87%, 2028 0,85%, 2029 0,83%, 2030 0,82%, 2031 0,80%, 2032 ini 0,78% dan 2033 0,77%. Memang trennya ya prediksinya setelah 2028 dia akan turun sih angka pertambahannya, tapi tetap aja itu tidak mengurangi laju kepadatannya ya. Kepadatannya tuh naik ya, jumlah penduduk terus naik ya. Ya ada beberapa dampak yang perlu kita pelajari ya, terutama terkait perubahan iklim. Ini juga berdampak terhadap produktivitas crops ya atau hasil panen ya. Tahun 2030 adanya dampak dari perubahan iklim ini tentunya akan mengakibatkan peningkatan harga ya, peningkatan harga dari komoditas pertanian seperti itu yang disebabkan karena penurunan jumlah panen ya. Sebagai contoh, jagung, ini laju produktivitas jagung akan mengalami penurunan sekitar 12% sehingga harganya naik 90%, ini prediksi ya. Kemudian beras ya terjadi penurunan ya, laju apa namanya laju produktivitas beras besar 23% dan harganya diprediksi naik 89% ya. Kemudian gandum ya yang biasa digunakan apa untuk bahan pangan untuk terigu ini apa produktivitasnya dia turun 13%, tapi harganya juga akibat produktivitas turun harga produk kan makin langka ya, harganya akan mengalami peningkatan sebesar 75%. Kemudian bahan pangan lain ya other crops ya seperti kedelai ya biji-bijian serealia lain ini diprediksi mengalami penurunan produktivitas sebanyak 8% dari jumlah total panen di dunia yang diprediksi harganya meningkat sekitar 83%. Ya, ini adalah bagaimana kebutuhan daging ya dan produk dairy ternak ini juga apa namanya harganya juga akan mengalami peningkatan ya. Ya, daging sapi ini harganya ya dia akan naik kurang lebih 10% per tahun ya. Babi ya, naik ke 9% per tahun, domba 9% per tahun ya. Ayam naik 15% per tahun ya. Ikan naik 7% per tahun. Ya, kemudian susu sapi itu naik 29% ya per tahun ya. Keju naik 12% per tahun. Kemudian margarin ya, yellow fats, butter naik 23% per tahun, krim naik 8% per tahun dan yogurt ini harganya naik 6% per tahun. Jadi yang nggak ada yang tambah murah ya, yang bukannya tambah murah malah justru apa namanya harganya maka bagian besar melambung seperti itu ya. Ya, ini ada beberapa sumber alternatif protein ya yang bisa dikaji ya. Di antaranya dalam bahasan ini kita akan bahas protein non hewani ya yang banyak dimanfaatkan adalah protein yang berasal dari tanaman atau dari sumber nabati dan apa protein ya yang berasal atau diproses dari mikroorganisme. Nah, ini akan kita bahas dalam bentuk mycoprotein ya dari kapang ya atau fungi. Ya, ini adalah beberapa protein alternatif dari mikroorganisme ya. Mikroorganisme kita tahu ada yeast ya, kamir ya, ada jamur, fungi ya, ada bakteri, ada alga. Ini bisa dimanfaatkan sebagai protein yang bisa dimakan atau edible protein ya. Kenapa mereka dipilih sebagai sumber protein alternatif ya? Karena baik kamir, kapang, bakteri, alga, fungi atau jamur ini dapat tumbuh dengan cepat dan relatif murah seperti itu. Dan proteinnya untuk fungi sendiri disebut mycoprotein. Ya, produksi mycoprotein ini pada umumnya uh, dapat dilakukan dengan jamur ya. Ada Fusarium graminearum, ada Fusarium venenteatum. Ini difermentasi dalam suatu bioreaktor dalam suatu kondisi optimal ya. Setelah itu, setelah dibiarkan dalam bioreaktor, maka selnya dipanen ya, diharvest ya, kemudian disaring dan dikeringkan seperti itu. Nah, protein albumin dari telur itu
dapat juga apa digunakan sebagai bahan pengikat ya, sehingga dapat membentuk sheets ya atau lembaran bersama-sama dengan mikoprotein dari fungi. Komponen-komponen untuk pencita rasa dan pewarna bisa ditambahkan ada flavoring agent dan coloring agent ya. Kemudian tekstur dari mycoprotein ini dia bisa menggantikan dagingnya. Jadi kalau beberapa jenis mycoprotein tadi, Fusarium venenteatum, Fusarium graminearum, dia punya tekstur dan susunan komposisi asam amino yang kurang lebih sama dengan produk daging seperti itu, daging ayam terutama ya. Ketika di slice ya, ketika dipotong atau ketika di slice ya, di coop atau digiling atau disawut ya, itu tentunya dia akan menghasilkan tekstur serat, dan ini yang jadi ini yang banyak dimanfaatkan ya sebagai mikoprotein pangan ya, dan oleh suatu industri ya yang bernama Quorn ya, dia membuat suatu meat analog ya berbasis sumber protein non hewani dari mikroba, yaitu dari mycoprotein jamur dan juga dari apa namanya tanaman ya, dikompositkan dengan beberapa tanaman atau plant based meat seperti itu. Ini corn product ya yang banyak dipakai ya, ini pada umumnya disajikan ya dalam bentuk kering beku seperti frozen ya. Di antaranya ada yang bentuknya seperti ukuran dadu ya. Ya, kemudian ada yang bentuknya seperti nugget ya, ada yang bentuknya ini apa namanya seperti apa kering tempe seperti itu ya. Ada yang dibuat seperti itu ya. Dan untuk corn product ini adalah mycoprotein yang diekstrak dari sumber single cell protein kapang ya. Dan kapangnya adalah Fusarium venenteatum. Ini disiapkan sebagai bahan makanan ya. Kemudian bisa juga di oven ya, dipanggang ya dalam bentuk fillet ya, casseroles maupun nugget seperti itu atau curings ya, daging curing ya. Ya, nilai suatu nutrisi dari mikoprotein ya, dari khususnya dari protein jamur ya, dari Fusarium venenteatum itu proteinnya dia sama ya dengan daging ya, tetapi memang ada senyawa asam amino yang kurang, yaitu asam amino metionin ya, yang memiliki gugus sulfhidril. Lemak ya, dia memiliki kalau mikoprotein ya dari jamur, dia kandungan lemaknya rendah dan tidak ada asam lemak jenuh ya. Karbohidrat dia adalah sumber serat ya yang baik ya, sehingga bisa eh, menurunkan indeks glikemik, mencegah diabetes, dan bisa juga dipakai sebagai prebiotik. Ya, ada beberapa kandungan vitamin B ya yang terkandung dalam microprotein ya, di antaranya B1, tiamin, riboflavin, B2, niacin, B3 ya, kemudian piridoksin ya, B6 ya, cyanocobalamin B12 ya. Ya, kemudian ada seng ya, yang apa microprotein ini memiliki kandungan seng atau mikromineral seng, tapi kandungan zat besinya ini relatif masih rendah ya. Kemudian ya kadar airnya relatif sudah menurun ya atau rendah seperti itu. Ya, ini adalah produk alternatif daging ya yang banyak didesain dalam dengan menggunakan plant based meat atau microbial based meat ya, seperti fungi based meat ya. Terkadang ada disebut daging substitusi ya, atau disebut meat analog ya, daging analog ya. Ini adalah produk protein ya yang dimodifikasi dari tanaman atau mikroba dan didesain untuk menggantikan daging ya sebagai protein hewan. Ini contoh beberapa alternatif daging itu buatan, diantaranya mycoprotein. Ini protein yang bersumber atau asalnya dari kapang atau fungi ya. Ada tofu ya atau bean curd ya. Ini ada semacam keju dari kedelai ya. Tofu tahu ya. Tahu ini adalah dibuat dari pengendapan ya atau koagulasi dari susu kedelai ya. Ada tempe. Tempe kita tahu adalah hasil fermentasi kedelai ya, yang mana setelah terbentuk miseliumnya proses fermentasi dihentikan ya. Kemudian ada seitan. Seitan ini adalah ekstrak protein gluten ya yang diperoleh dari tepung-tepungan. Ada lagi tekstur vegetable protein ya, ini adalah komponen protein yang memiliki tekstur menyerupai daging tapi diperoleh dari sumber nabati ya. Salah satunya adalah dari kacang kedelai. Ya, tofu atau tahu ini ya pada umumnya banyak diaplikasikan ya
dalam produk pangan ya. Ini merupakan salah satu aplikasi dari pengendapan ya atau titik isoelektrik protein ya. Ya, mycoprotein sendiri ini adalah suatu daging ya yang apa namanya bisa ya suatu komponen daging buatan ya yang dibuat dari produk hasil fermentasi ya di single cell protein dari Fusarium venenteatum ya. Ya, spesies dari kapang Fusarium venenteatum ini memiliki kandungan protein yang tinggi ya, dan dia memiliki kemampuan untuk tumbuh dalam jumlah yang besar ya. Biomasanya selain tinggi protein, dia biomasanya cukup tinggi atau cukup besar ya, dan dapat dibentuk menjadi produk yang compact atau padat ya. Bisa berbentuk seperti beef patties ya, seperti isian burger seperti atau dibuat bentuknya dadu seperti itu. Nah, ini dengan adanya apa perbedaan bahan ingredients ya, kemudian adanya pengolahan daging ya dengan penambahan flavor ya, pencipta rasa dan pewarnaan tentunya akan mempengaruhi cita rasa dan penampakan atau appearance dari mycoprotein. Ya, mycoprotein ya yang sudah dibuat ya dari protein kapang tadi yang sudah diiris dalam bentuk dadu ya, dibuat beef patties ya, atau mungkin dibuat ini banyak diaplikasikan untuk produk olahan ya seperti untuk burger, sosis ya, steak ya, atau apa irisan ayam ya, atau dari nugget apa menggantikan nugget ayam ya. Ini tahu ya. Tahu ini pertama kali diproduksi di China ya, tetapi banyak apa namanya sudah tersebar di sebagian besar negara-negara Asia Timur maupun Asia Tenggara ya. Ini diproduksi sama dengan cara membuat keju ya. Kita mengutamakan prinsip yang penting adalah koagulasi protein dari kedelai ya. Kita melakukan pengendapan atau pencapaian titik isoelektrik dari protein kedelai sehingga protein-protein yang terkoagulasi dan akan mengendap ya menjadi tahu ya. Tahu sendiri adalah hasil koagulasi protein ya yang kemudian dapat dipres ya, yang dapat dipres sehingga membentuk blok ya. Tahu ya bentuk persegi ya. Tahu sendiri ini bisa memiliki beberapa jenis penyajian ya, ini tergantung juga dengan pengaruh kadar airnya ya. Tahu juga bisa mengabsorpsi flavor enhancer ya, senyawa pencipta rasa dengan baik ya, dan untuk selanjutnya bisa ketika dimakan ini lebih terasa enaknya ya tahu ya. Tempe ini adalah eh, produk meat analog generasi pertama ya, contoh dari produk tiruan daging yang dibuat dari hasil fermentasi kedelai ya, yang pertama kali dihasilkan secara tradisional di Indonesia ya. Untuk membuat tempe pada umumnya digunakan kacang kedelai utuh ya yang difermentasi ya, dengan menggunakan Rhizopus oligosporus ya, sehingga kedelai-kedelai tadi ya, protein kedelai itu terhidrolisis ya oleh enzim protease ya, sehingga akan menghasilkan asam amino esensial yang lebih banyak ya dibutuhkan oleh tubuh ya untuk produk tempe dibandingkan dengan dalam bentuk utuh atau kacang kedelai. Ya, tidak seperti tahu ya, tempe ini memiliki flavor ya atau memiliki rasa yang lebih kuat ya, dan memiliki konsistensi yang lebih kokoh ya. Dan ini pada umumnya tempe ini sendiri bisa digunakan sebagai bahan pencipta rasa untuk apa untuk kedepannya bisa digunakan pencipta rasa. Kita tahu bahwa beberapa tempe ada sambal tempe kan, ada sambal tempe ya, ada sambal oncom ya. Ini kalau kalian lihat ya kayak orang jualan apa namanya tauge goreng itu kan dari apa bumbunya itu adalah hasil penggilingan ya, hasil penggilingan dari oncom ya, fermentasi dari kacang tanah ya. Nah, kalau tempe juga bisa seperti itu ya, menghasilkan flavor ya, umami ya, flavor yang disukai ya oleh konsumen. Tempe juga bisa dimasak dengan cara yang sama sebagaimana daging ya. Seitan, seitan ini adalah daging ya, ya produk tiruan daging atau pengganti daging yang dibuat dari gluten tepung terigu ya. Jadi gluten ini adalah suatu kompleks protein yang ditemukan hanya dalam terigu ya atau gandum ya dan beberapa jenis serealia lain. Gluten ini tersusun dari amigliadin dan glutelin ya.
Dia berperan penting ya untuk apa namanya agar roti ini bisa mengembang ya, baking juga bisa ya. Karena dia gluten ini banyak tersusun oleh asam-asam amino yang mengandung gugus sulfur ya, atau ikatan disulfida seperti itu. Ya, gluten kemudian diekstrak ya. Kemudian dibuat adonan ya dalam bentuk stick ya, atau adonan yang padat, dan ini pada umumnya gluten ini bisa di steam ya, di pemanasan bertekanan, atau direbus atau di boil ya, sehingga menghasilkan adonan yang solid dan sulit untuk dipotong atau di slice. Seitan sendiri ini pada umumnya memiliki cita rasa ya dari apa namanya senyawa komponen alaminya ya, dan itu pada umumnya senyawa ini pada umumnya sering tervolatilisasi ketika direbus ya, sehingga pada umumnya masih diperlukan ya tambahan bahan tambahan pangan ya ke dalam adonan dari seitan ini ya. Seitan ini pada umumnya lebih mudah untuk terserang jamur ya, uh, dibandingkan dengan produk olahan daging seperti steak ya. Jadi memang pengolahannya harus tepat ya. Ada jenis tekstur vegetable protein ya, atau TVP. Tekstur vegetable protein ini pada umumnya adalah produk uh, dari tiruan daging juga yang diproduksi dari minyak kedelai seperti itu ya. Jadi tekstur vegetable protein ini proteinnya dipisahkan dari lemaknya ya, dan akan dicetak dalam tekstur yang bervariasi ya. Ukuran dan bentuk dari produk akhir tekstur vegetable protein ya, TVP, pada umumnya dapat menentukan ya bagaimana TVP ini selanjutnya akan dimasak seperti itu. Tekstur vegetable protein atau TVP ini kadang-kadang digunakan sebagai pengganti daging ya, karena struktur adonannya yang kokoh ya, harganya yang lebih murah ya, dan teksturnya ya ini lebih menyerupai dari serat daging seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan ya dalam pembuatan daging analog ya, tomit analog, tomit extender ini adalah mengubah atau mengkonversi struktur protein yang bersifat globular ya, atau bulat menjadi struktur protein yang bersifat serat atau fibros seperti itu. Ya, dengan harga yang lebih terjangkau. Beberapa alternatif meat analog lain ya selain tofu, tempe ya, atau seitan, ini ada juga beberapa jenis produk alternatif daging. Ada falafel. Ini pada umumnya eh, dibuat dari produk chickpeas ya, atau broad beans ya, jenis kacang-kacang serealia juga. Kemudian ada lagi eh, eh, sirsak ya. Nah, di antaranya produksi sirsak atau produk sukun ya. Itu sirsak maupun sukun ya, buah sirsak atau buah sukun ini jenis buah ya yang bisa diolah ya, memiliki rasa, taste ya yang lebih menyerupai dari daging seperti itu. Kemudian ada apa namanya produk alternatif daging lain adalah kacang yang dipanggang atau nut roast ya. Ini dibuat dari proses penghancuran atau blender dari si kacang ya, kemudian grain atau biji-bijian dan dibumbui atau seasoning. Mushroom ya, atau jamur pangan ya. Mushroom ini adalah beberapa spesies mushroom ini memiliki tekstur dan flavor atau pencita rasa yang sama dengan produk daging ya, dan ini tentunya dapat digunakan sebagai produk substitusi. Kemudian ada produk biji-bijian ya dalam bentuk polong-polongan, lentils ya, grain ya, atau serealia, kacang-kacangan, nuts atau seeds ya, benih ya. Dan ada beberapa jenis tanaman pangan juga ya yang disebutkan ya, dari legum, lentil ya, grain ya, serealia, kacang, dan juga benih atau biji-bijian. Ini menyediakan memiliki kandungan protein yang cukup lengkap ya, adonan yang bulky ya, dan struktur tekstur yang kokoh ya. Dan tanpa adanya struktur yang istimewa ini tentunya akan susah ya untuk membentuk produk tiruan seperti daging. Ini ada beberapa sumber tanaman yang memiliki kandungan protein yang menyerupai daging ya. Ada jenis pulse ya seperti lentil, chickpeas, peas, dan sebagian besar jenis kedelai ya. Ada soya, kedelai, ada quinoa, ada nuts and seeds ya. Ini biji-bijian, kacang-kacangan seperti almonds, walnut, sama biji bunga matahari. Ada lagi produk alternatif tiruan daging atau meat analog lain, diantaranya adalah falafel
Ini dibuat dari chickpeas ya atau broad beans ya. Ya, kita bahas tentang kandungan protein yang sifatnya non konvensional ya. Ya, protein yang non konvensional ini adalah protein yang diperoleh dari hasil fermentasi mikroba ya. Bisa dihasilkan bersama kompositnya yaitu adalah yang difermentasi mikroba ya, sehingga akan menghasilkan protein total lebih dari sama dengan 68%. Ini definisi single cell protein. Jadi single cell protein adalah suatu protein ya yang diproduksi ya atau diturunkan dari kultur organisme sel tunggal ya, dan apa namanya digunakan sebagai suplemen pangan atau penggantinya. Ya, secara dengan definisi Wikipedia ya, ini adalah single cell protein adalah protein mikroba yang dapat dimakan ya, yang berasal dari edible unicellular microorganism ya. Berasal dari mikroorganisme uniseluler yang apa namanya bisa untuk dimakan ya, seperti mycoprotein ya, jamur, yeast ya, ragi, ya, bakteri ya, biomasa atau ekstrak protein ya dari alami ya atau dari kultur campuran ya, diantaranya adalah alga ya, yeast ya, fungi atau bakteri ya yang mungkin bisa digunakan sebagai bahan baku ingredient atau pengganti dari makanan yang kaya protein, dan ini cocok ya untuk digunakan untuk konsumsi uh, manusia ya, atau bisa juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Ini adalah beberapa jenis single cell protein ya, bisa berasal dari mikroalga. Ini kandungan protein dihasilkan sekitar 60-70% ya, karakteristik dari mikroalga. Jadi dia fototrofik ya, dia bisa menghasilkan atau berfotosintesis ya, dan juga menghasilkan asam lemak omega 3 ya, seperti alfa linolenat ya, EPA, DHA ya. Ya, ada beberapa kondisi yang merugikan ya, diantaranya sampai saat ini protein dari mikroalga masih belum di scale up secara terbatas seperti itu ya. Karena biayanya yang cukup tinggi ya, dan juga ya masih diperlukan effort lah ya untuk mengolah apa namanya mikroalga tentunya ini sebagai bahan bakar seperti itu ya. Ya, contoh ya, yang termasuk mikroalga yang sebagai sumber protein sel tunggal, diantaranya tetraselmis ya, ada Schweizercia ya, tetraselmis Schweizercia, ada Isocrasis galbana, ada Dunaliella tertiolecta, ada Chlorella stigmatophora, dan Spirulina. Terus bagaimana dengan yeast dan fungi ya, ragi dan juga kapang atau jamur ya. Kandungan protein yeast ini 38 sampai 52% ya. Kalau jamur atau fungi ini 0,23 sampai 15%. Ya, karakteristiknya pada umumnya menggunakan substrat yang berbeda dan menggunakan dan mampu memproduksi vitamin dan mikronutrien ya, untuk misalnya mineral seperti itu. Kemudian kerugiannya ya itu adalah pengembangan protein, kandungan protein dan profil asam amino ini sangat rawan sekali ya. Protein-protein yang bagus ini untuk tercemar toksin ya, seperti aflatoksin ya, okratoksin, zearalenone, itu adalah jamur-jamur beracun ya yang ada di klaster fungi ya. Ini yeast dan fungi ya, contohnya ini adalah untuk sumber protein sel tunggal adalah Saccharomyces cerevisiae, ada Cliforomyces marcianus ya untuk yeast ya, fungi-nya ada Aspergillus oryzae dan Yarrowia hippolytica. Kemudian jenis bakteri ini single cell protein dengan kandungan total protein 50 sampai 80% ya. Dan karakteristiknya adalah kandungan protein yang tinggi dan tumbuh dalam substrat yang spesifik ya. Ya, untuk apa kerugiannya dari penggunaan apa namanya single cell protein dari bakteri ini adalah isu palatabilitas ya, karena dia juga memiliki kandungan asam nukleat yang tinggi dan juga menghasilkan produksi toksin juga ya, neurotoxin ya, terutama seperti Clostridium botulinum itu yang susah ya. Ya, contoh ya bakteri yang dapat digunakan sebagai single cell protein adalah Methylobacterium exctorquens ya, kemudian Methylococcus acapsulatus ya, kemudian ada Rhodobacter spiroides ya, dan ada Avivella marina ya. Ini single cell protein ya yang dihasilkan dari mikroorganisme ya yang memiliki kandungan
high crude protein ya, ini jenis alga ini mampu berfotosintesis dan memanfaatkan CO2 sebagai melalui proses fotosintesis dengan memanfaatkan CO2 ya untuk misalnya menghasilkan O2 dan menghasilkan oksigen dan hasil fotosintesisnya juga bisa menghasilkan senyawa sumber karbon ya. Alga ini kandungan crude proteinnya adalah 40 sampai 71% ya. Mikroorganisme ya yang dapat eh, diaplikasikan ya untuk sebagai sumber single cell protein dari mikroalga adalah Chlorella pyranidesa, ada Chlorella sorokiana, ada Chorus crispus ya. Kemudian ada Scenedesmus obliquus, ada Scenedesmus acutus, ada Spirulina maxima dan ada Porphyrium. Itu dari jenis alga ya. Kemudian dari jenis jamur ya. Jamur yang berfilamen. Ini ada Phylloxopus oryzae ya, ini jamur tempe ya. Ini pada umumnya bisa ya eh, menumbuhi buah maupun sayuran ya sebanyak 28,1%. Ada Rhizopus dilemar, ini jenis filamentous fungi ya yang mampu menghasilkan struktur menyerupai potato protein liquor ya, cairan protein kentang 53%. Ya gabungan ya Rhizopus oryzae dan Aspergillus oryzae ini eh, apa persen pertumbuhannya ya persen pertumbuhannya 53% untuk potato protein liquor ya. Ada lagi gabungan Rhizopus oryzae dan Aspergillus oryzae. Ini starch plant was water ya dengan kapasitasnya 35% ya. Gabungan Rhizopus oryzae, Aspergillus oryzae dan Mucor indicus ini eh, kapang filamennya adalah pulp, adalah filamen kapangnya berbentuk pulpwise ya, limbah kertas ya, limbah pulp 47%. Aspergillus niger ini filamen funginya adalah stick water ya, dengan pertumbuhan proteinnya sebesar 48,7% ya. Untuk yeast ada Saccharomyces cerevisiae ya, yang pada umumnya ini banyak terkandung di dalam apa namanya biji-bijian dari buah jambu ya atau buah papils ya, kulit jambu ya, dari kulit jambu ya, kulit jambu biji, dan juga ada produk olahan bagase ya atau tetes tebu ya. Ini untuk Saccharomyces cerevisiae 28% ya single cell proteinnya. Ada Candida tropicalis ya, ini pada umumnya dapat tumbuh pada molase kedelai ya, dan protein yang ditargetkan ini 6,4% ya. Ada Cluiveromyces marcianus dan Candida krusei. Ini yeastnya teraginya itu banyak ya ditemui pada whey keju ya sebanyak 43,4% ya. Ada Hansennia spora uvarum dan Zygosaccharomyces roxy. Ini uh, bisa dimanfaatkan ya pada produk buah-buahan ya, contohnya kelapa yang sebanyak 48,9%. Untuk Claiferomyces lactis dan Rhodotorula gramis ini banyak ditemukan pada oat milk ya, limbah susu ya, dengan kadar protein 43,8%. Untuk bakteri ada Lactobacillus acidophilus ya. Ini crude protein yields-nya 68,4% ya. Ada Methylomonas methylophilus ya. Ya, kemudian ada kefir ya atau jenis disebut sebagai uh, kejunya whey ya, whey keju ya, kan kadar 54% ya. Bacillus humilis ya, ini merupakan bisa yang memproduksi potato starch processing waste ya 46%, dan Corynebacterium ammoniagenes ya, ini jenis bakteri yang dapat menghasilkan glukosa dan fruktosa 61%. Ini limbah buah-buahan dan sayuran ya. Pada umumnya dia akan dicuci ya dengan menggunakan distilled water ya, kemudian dikeringkan ya, dihancurkan ya melalui proses sifting ya. Kemudian ada dihancurkan ya, di blending ya dengan menggunakan air yang sudah didestilasi dengan perbandingan 1:4 ya. Kemudian dilakukan filtrasi ya dan ditumbuhkan ya, ditumbuhkan dalam suatu growth media ya. Untuk fruit and vegetable waste ya, ini bisa dilakukan dengan mencucinya ya dengan H2SO4 pekat ya 2% ya. Kemudian di apa namanya
Ditambahkan ya dengan air terdistilasi ya, kemudian dipotong untuk menurunkan ukurannya ya, ada teknologi pulverization ya, ada filtrasi ya, sehingga growth medianya ini bisa dijadikan sebagai media pertumbuhan ya. Ada washing with clean water ya, ini hidrolisis asam yang menggunakan 10% HCl pada temperatur yang mendidih ya, atau dengan menggunakan thermal pretreatment ya 160 derajat Celcius selama 30 menit, atau pH adjustment ya, itu di drought media. Ini adalah produk-produk dari daging analog ya. Harapannya apa sih kalau dari daging analog ini kan kita memperoleh apa namanya daging yang aman dikonsumsi, halal ya, tidak bersifat toksik ya, ya mengandung sumber karbon ya, dan juga apa harus dilihat dari aspek ekonomisnya juga ya, dia murah juga apa, dan bisa digunakan untuk hmm, diaplikasikan ya, tentunya untuk skala laboratorium ya, eh, dari limbah-limbah hasil pertanian ya, dari dan juga sisa limbah urban waste ya, ini disterilisasi dan diuji coba dalam skala laboratorium ya, baik spesies mikroalga, bakteri, serta yeast atau fungi ya. Ini yang cukup potensial sebagai penghasil single cell protein. Selanjutnya masuk ke pilot production ya, di scale up ya, produksi dari biomasa mikroba dan metabolit ya, dievaluasi ya aspek nutrisional dan toksikologi, kemudian laju reproduksinya dan proses tingkat recovery-nya. Selanjutnya kita lakukan optimasi dan standarisasi produksi ya. Ini kalau industrial production ya, produk akhirnya itu dinding selnya ini sudah tidak terlalu kokoh ya, ada proses filtrasi dan ada konsentrasi dan purifikasi ya. Ya, ini mikoprotein adalah single cell protein yang dibentuk atau dihasilkan oleh protein kapang atau fungi protein ya. Ya, protein berdasarkan kampus besar ya, di Oxford English Dictionary ini, protein yang diturunkan dari kapang atau fungi dan secara khusus dia mampu memproduksi sumber protein yang dapat dikonsumsi oleh manusia ya. Myco sendiri adalah suatu kata Yunani yang artinya fungi atau fungus. Ya, pada umumnya mycoprotein ini mengandung kesembilan jenis esensial asam amino ya. Ya, tubuh kita pada umumnya tidak ada bisa memproduksi apa senyawa-senyawa asam amino esensial ya, sehingga tentunya penting ya untuk apa menghasilkan nantinya adalah produk protein yang bergizi tinggi dan mampu menjaga kesehatan seperti itu ya. Ya, kandungan mikoprotein pada umumnya memiliki ciri yaitu kandungan proteinnya itu tinggi ya, kemudian apa fibernya ya atau seratnya itu tinggi ya. Kemudian asam lemak tidak jenuhnya ini rendah ya. Kemudian dan tidak memiliki kandungan kolesterol ya, atau non kolesterol ya. Ini ada beberapa apa produk mikoprotein ya yang ada dijual di pasaran ya. Ada brand Horn ya dari perusahaannya Marlow Foods ya. Ini produknya adalah sosis, nugget ya. Nah, kemudian bakso ya, meatball ya, burger dan fillet ya. Nah, ini salesnya sudah di 17 negara ya. Ada brand Promix ya, Promix ini company-nya Mycorrhiza ya. Ini produknya pada umumnya adalah nugget ya, bola sama burger seperti itu ya. Ini pada umumnya ditemuin di Swedia ya. Dan ada lagi produk Beyond Meat ya. Ini company-nya Beyond Meat Incorporation ya. Produknya ada burger ya, bakso, meatballs ya. Beef ya, daging sapi asap, sosis ya. Kemudian ada pea protein atau crumble ya. Ini pada umumnya banyak diaplikasikan ya di United Kingdom atau di Inggris, Jerman, ya Austria, Swiss, dan Belanda, dan 80 negara
ingredient lainnya ya. Kemudian ada jenis juga ya, Abunda Ferment IQ ya. Untuk company-nya adalah perusahaan adalah 3F Bio Ltd Microteknologi ya. Nah, produknya itu pada umumnya adalah burger ya, seperti itu. Untuk Fermantic ya, perusahaannya namanya Myco Technology Incorporated ya. Kemudian produknya adalah meat analog dan burger ya. Ini salesnya di Amerika Serikat. Ada jenis rice ya and roasted impossible foods ya. Ya pada umumnya uh, untuk yang perusahaannya ini ada Tyson Venture ya. Ini produknya adalah nugget ya, burger ya, kemudian sosis ya dari surat protein P ya. Ini di Amerika ya. Kemudian ada jenis ya, makanan yang sangat sulit untuk dimasak ya atau impossible foods ya. Ya, ini ada beberapa perusahaan yang masih melakukan penelitian ya. Nah, di antaranya Temasek Holding ya, produknya adalah burger ya, sosis, nugget ya, atau nugget dari jamur ya, atau plant based ham ya. Ini digunakan sebagai media fermentasi terkait dengan keperluan genetik ya dari kapang. Ini seharusnya di United States, Eropa, dan Asia. Ya, selanjutnya company General Mills ya, ini menghasilkan produk ya, di antaranya seperti steak ikan ya, filet ikan ya, burger ikan ya, cake dari kepiting ya, dan juga eh, cake ya, dalam dalam bentuk cake ikan ya. Ya, ini Quant Products ya. Ini Quant ini adalah perusahaan di Inggris, ini sudah berkomitmen ya untuk menghasilkan riset dengan standar yang emas, standar terbaik, dan selanjutnya melakukan development atau pembangunan ya, yang akan berkelanjutan untuk memastikan bahwa mycoprotein ini benar real established sebagai salah satu sumber protein ya dengan spektrum yang lebih luas, broad spektrum, sehingga bisa mendatangkan manfaat untuk kesehatan dan juga mengurangi ya resiko uh, apa malnutrisi seperti itu ya. Ini ada beberapa produk corn ya, ada dalam bentuk mince ya, dalam bentuk crispy nuggets ya, ada dalam bentuk beef patties ya, dalam bentuk burger ya. Ini penggunaan fungi pada produksi corn ya. Corn sendiri ini adalah suatu produk pangan yang dikhususkan untuk vegetarian ya, yang dibuat dari mikoprotein kapang ya. Corn sendiri diturunkan dari uh, produknya ya, itu diturunkan dari jamur Fusarium venenatum ya. Dan agak ada mycoprotein ya. Mycoprotein ini adalah protein dari fungi ya. Dan umumnya digunakan sebagai ingredient atau bahan dari semua produk worm. Itu kita harus tahu ya, ada suatu produknya yang uh, bersifat tipis ya, dengan struktur serat pangan yang cukup konsisten sehingga disebut HIFA ya. HIFA ini bertanggung jawab untuk memberikan suatu produk dari daging yang teksturnya cukup baik ya. Ini penggunaan fungi ya dalam produksi corn ya. Corn ini pada artinya sesungguhnya adalah healthy ya, sehat ya. Kemudian meat free source of protein ya. Jadi a- menghasilkan produk protein yang tidak mengandung daging atau bebas daging. Jadi real vegan ya, vegetarian ya, dari plant based meat atau microbial based meat ya proteinnya ya. Itu adalah suatu sumber pangan yang sumber yang baik ya terkait dengan dietary fiber ya atau serat pangan ya. Karena pada umumnya dinding sel dari fungi ini juga sudah dilengkapi dengan komponen-komponen serat ya. Kemudian kandungan lemak ya yang rendah pada umumnya tidak mengandung kolesterol dan tidak mengandung asam lemak trans yang berbahaya untuk kesehatan atau bisa menyebabkan aterosklerosis. Warren sendiri ini pada umumnya tadi menghasilkan produk atau varietas ya yang beraneka ragam seperti burger ya, minced corn ya, ada sosis dan ada makanan siap santap ya. Corn sendiri tidak terlalu cocok sebagai diet untuk digunakan untuk vegan diet ya, karena
uh, selama perusahaan ya masih menggunakan putih telur ya yang digunakan ya, dan beberapa produk ini juga memiliki kandungan protein dari susu seperti itu. Oke, bagaimana selanjutnya diet vegan ya? Pada umumnya diet itu hanya memakan makanan yang berasal dari sumber nabati ya, seperti serealia ya, kacang, biji-bijian serealia, kacang, biji-bijian ya, polong-polongan ya, seperti peas, beans, dan lentils ya. Ini pada umumnya diklaim itu masuk dalam kelompok sayur dan buah. Pada umumnya tidak ada hewan ya yang digunakan untuk produk pangan yang diizinkan ya, meskipun jika hewan tersebut emang dapat dibunuh ya untuk sebagai sumber bahan pangan ya. Vegans ya, di antaranya vegans ini adalah komunitas ya yang memakan makanan nabati ya. Ini kadang-kadang ini pada umumnya sering disebut vegetarian. Ini adalah mekanisme produksi dari corn ya. Di sini ekoprotein difermentasi ya dari hasil Fusarium venenteatum atau Fusarium graminearum ya. Kemudian material yang utuh, material kasar atau raw material di mixer ya, dihancurkan ya, kemudian dimasukkan ke former ya, kemudian ke steamer ya, kemudian dimasukkan ke chiller atau pendingin ya, mengalami reduksi ukuran ya, terlebih karena freezing ya. Kemudian ada kerjasama juga ya corn ya, selanjutnya dikemas ya dengan weight and bag ya, kemudian dilakukan dengan metal detector. Ini adalah perbandingan nutrisi ya antara burger analog dan burger yang berasal dari daging hewani. Di sini bisa dilihat ya ada Quorn vegan burger, ada Quorn fillet burger ya. Dibandingkan dengan produk-produk lainnya ya seperti Beyond Burger ya, hewani ya, Impossible Burger, Field Roast Burger ya, Boca XL Burger atau hamburger ya. Ya, kalau memang kalorinya atau Quorn vegan burger ini 199 ya, Quorn fillet burger ini 221 ya. Untuk proteinnya ini uh, Quorn vegan burger dan Quorn fillet burger ini memiliki kandungan protein sekitar Quorn vegan burgernya 13 ya gram ya, Quorn fillet burgernya 12 gram ya, burger impossible-nya 19 ya gram ya, kemudian Beyond Burgernya 20 gram ya. Dan ada hamburger itu juga memiliki kandungan protein ya sebesar 19 gram ya. Kemudian fiber atau serat ya, ini Beyond Burger 2 gram ya, Impossible Burger 3 gram ya, kemudian Corn Vegan Burger ini 6,7 gram ya, kemudian ada Corn Fillet Burger ini adalah 6 gram ya. Ada Felt Roast Burger ini 2 gram ya. Kurang lebih dari penjelasan ini ditunjukkan ya bahwa produk Quorn hasil single cell protein ini tidak kalah ya dibandingkan dengan produk olahan daging lainnya seperti itu. Ya, terutama dia lebih mampu menyuplai asupan protein ya, kemudian kalori dan kadar garam. Ini adalah prospek komersial ya terkait dengan single cell protein, potensi dan keterbatasan ya. Potensinya ya tentunya bisa berkontribusi terhadap ketahanan nutrisi ya. Ini ya diperkaya dengan vitamin, mineral, serat, ya, asam lemak dan antioksidan. Kemudian selain yang potensial selain kontribusi terhadap faktor ya ketahanan nutrisi, ini pada umumnya available terhadap feedstock ya, tanaman pertanian dan agroindustri ini mampu menghasilkan ya suatu produk yang relatif tidak terlalu mahal dan potensial, ini namanya disebut single cell protein. Kemudian ada efisiensi proses produksi ya. Single cell protein mikroba ini pada umumnya memiliki waktu regenerasi yang lebih pendek ya dan relatif panjang ya terkait dengan penyajian proses outputnya dibandingkan dengan protein yang konvensional ya. Untuk keuntungan selanjutnya lah sustainability ya. Pada umumnya 80-99% eh, tanah ya yang digunakan ya penggunaan air ya, kemudian eutrofikasi dan
kehilangan hutan global ini adalah menyumbang terhadap 80% emisi karbon. Bagaimana kondisi riset ya terkait dengan single cell protein atau meat analog di Indonesia ya. Jadi riset di Indonesia ya terkait single cell protein ya atau meat analog ya ini masih baru di tahap awal ya. Jadi terutama di BRIN ini sudah bekerja sama ya dengan PT Yasa Jamur Sriwijaya untuk mengembangkan sumber protein baru daging analog berbasis mikroprotein sel tunggal ya. Kalau kita lihat penelitian single cell protein ini masih baru melihat ya struktur fisikokimianya ya belum terlalu dalam ya. Bahkan ada yang masih ke pembuatan single cell proteinnya ya sebagai sumber pakan ya maupun pangan seperti itu. Ini adalah eh, kita lihat adalah beberapa industri ya dan universitas di Cina ini secara umum sudah apa namanya sudah memproduksi ya dan menghasilkan single cell protein ya sekitar banyakkan penemuan-penemuannya ya terkait pangan ini untuk single cell protein ini adalah single cell protein 70% ya 70% paten ini membahas tentang single cell protein ya. Kemudian di Cina ini ada suatu bukti yang cukup kuat ya terkait dengan produksi single cell protein dengan proses fermentasi produk pertanian atau food residu ya, residu pangan ya ketika difermentasi dengan bakteri kapang maupun campurannya dengan kamir ya. Nah, single cell protein ini diproduksi pada umumnya dikombinasikan dengan bioremediasi dan limbah produk ya, produk limbahnya ya. Ini industri ya terkait dengan single cell protein cukup banyak ya. Ini ada nomor paten ini. Nah, penelitiannya seperti apa ya untuk single cell protein di Cina sendiri 2010 sampai 2016 ini menemukan metode kebaruan untuk mengculturekan unicellular dari alga merah ya. Dan ada metode untuk apa mempersiapkan ya tepung alga ya dengan melakukan proses pengeringan pekuliar ya sehingga pada komponen blue alga ya ada metode untuk menumbuhkan mikroalga ya terkait dengan implementasi yang disampaikan seperti itu. Ya, sebagian besar di sini single cell protein ya untuk industri yang bergerak ada dari algayon ya ini mikroorganisme adalah Euglena gracilis ya dia substratnya CO2 ya. Ada Amoco ini mikroorganismenya Candida utilis ya dia substratnya etanol. Ada Begachis ya ini mikroorganismenya Saccharomyces ya substratnya adalah terigu atau gandum ya. Ada bell yeast ya. Nah, ini mikroorganismenya Cluveromyces ya. Dia substratnya ini whey. Ada ada Blue Biotech ya. Nah, internasional ini mikroorganismenya spirulina dan chlorella ya. Substratnya CO2. Dan ada Blue Grand Foods ya. Itu mikroorganismenya adalah Apanizomenon Phlos aquae ya. Substratnya CO2 ya. Ada Calista ya perusahaan apa incorporation dari UK ini mikroorganisme dan mikroorganisme tanah ya dan substratnya adalah metan ya. Kemudian ada Changzhou Tianyu feed additive ini mikroorganismenya adalah yeast powder ya substratnya ya. Nah, mikroorganismenya yeast powder ya substratnya metana ya. Kemudian ada CBH Qingdao ya, Dolco Limited ya ini mikroorganismenya adalah fermentasi bakteri ya. Ada cyanotech ya, USA. Mikroorganismenya adalah Spirulina plantensis. Substratnya adalah sodium bikarbonat ya dan CO2 ya. Ya, jadi cukup banyak ya intinya apa produk-produk yang dihasilkan ya dari sektor industri pangan ya terkait single cell protein. Ini adalah beberapa contoh artikel ya terkait bioproduksi dari Mycelium mushroom dari Agaricus bisporus ya terhadap apa namanya komersialisasi ya dari fermentasi submerge ya terendam untuk produksi bit analog ya. Penelitian orang Korea ya. Ya ini kalau dilihat dari penelitiannya ini apa namanya produk daging analog ini sudah bisa dihasilkan ya melalui
produksi ya di bioreaktor ya atau di fermentor itu yang diproduksi adalah kapang atau mushroom ya, edible mushroom dari Agaricus bisporus ya. Ini adalah apa namanya beef patties ya dari produk meat analog ya. Ini beberapa contoh riset di Indonesia. Ini adalah banyak yang masih memanfaatkan bakteri juga sebagai single cell protein ya. Ini ada jurnal uh, Journal of Physics Conference Series. Ini judulnya Potential of Bacillus cereus SN7 as a single cell protein source. Ini melihat potensi ya dari Bacillus cereus sebagai sumber penghasil protein sel tunggal ya. Kemudian ada Jurnal Perikanan dan Kelautan ya tahun 2021 ini membahas terkait analisis pertumbuhan patogen sel tunggal ya dari bakteri Bacillus cereus dengan media yang berbeda. Jadi masih masih di level dasar atau masih di level permukaan, masih bagaimana caranya menghasilkan single cell protein seperti itu ya. Ini ada lagi produksi single cell protein dari limbah kulit pisang ya melalui proses fermentation batch ya dengan menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Ini sudah ada aplikasinya ya. Kemudian ada protein sel tunggal sebagai substitusi tepung ikan dalam pakan juvenil ikan mas. Ini adalah bagaimana ada proses substitusi untuk menghasilkan protein sel tunggal. Inovasi yang tengah dikembangkan ya saat ini oleh BRIN ya, dan ini di tempat Bapak bekerja dengan bekerja sama dengan PT Midlas Kingdom, PT Yasa Jamur Sriwijaya dan didanai oleh LPDP ya untuk kegiatan riset dan inovasi untuk Indonesia Maju RIM. Ini kami sedang mengembangkan ya pengembangan mit analog berbasis mikoprotein sel tunggal indigenous Indonesia sebagai sumber pangan dan protein baru. Jadi yang nanti mungkin apa mahasiswa yang barangkali berminat ya terkait penelitian mit analog ya bisa join ya dalam proyek ini ya. Nah, untuk kita menghasilkan mit analog bagaimana bukan hanya memproduksi mit analog dengan berbagai teknik ekstrusi tapi juga melihat kajian-kajian terkait flavornya ya, terkait uji organoleptiknya ya, komponen nutrisi asam amino esensialnya seperti apa ya. Nah, kemudian apa umur simpan ya dari produk mikoprotein sel tunggalnya seperti apa ya. Nah, secara umum ada banyak yang harus dipenuhi ya, aspek organoleptik ya, nutrisi ya untuk kesehatan juga ya, kemudian rasanya enak ya, kemudian umur simpannya juga yang diharapkan ini bisa lebih lama ya. Ini adalah artikel yang Bapak tulis ya, dengan terbit di Reviews in Agriculture Science ya, Bapak membahas terkait kualitas aspek yang berhubungan dengan mit analog ya, mit analog yang dibuat dari protein mikroba, protein tanaman maupun protein serangga ya. Ini secara umum Bapak di sini menulis ya bahwa mit analog itu pada umumnya bisa dibuat ya tidak hanya dari plant based meat atau hanya dari kedelai saja ya atau dari kacang-kacangan saja ya tapi juga bisa dibuat dari mikroba lain ya tadi di penjelasan Bapak sudah sebutkan ya ada bakteri ya ada kapang ya maupun ada kamir ya yang memang bisa ya dimanfaatkan ya kandungan proteinnya sebagai sumber single cell protein untuk bahan baku mit analog. Tanaman juga ya terutama dari biji-bijian, serealia ya. Kemudian serangga ya protein serangga ini juga pada umumnya saat ini juga mit analog dari protein serangga sedang dikembangkan di BRIN juga yaitu di Pusat Riset Teknologi Proses Pangan ya di Jogja itu sedang mengerjakan memproduksi daging analog dari protein serangga ya diekstrak proteinnya ya ya kemudian kan serangga belalang dan ikan kan halal ya meskipun bangkainya dimakan itu tetap halal ya serangga belalang ya. Terutama belalang yang memang dia tidak tidak berbahaya ya untuk kesehatan ya. Ini pengembangan mit analog ya berbasis mikoprotein sel tunggal ya indigenous Indonesia sebagai sumber protein baru ini kegiatan kami ya di Pusat Riset Mikrobiologi Terapan kelompok riset mikrobiologi fungsional ya. Jadi kami mengembangkan ya di beberapa jenis mikroba seperti Aspergillus oligosporus, Rhizopus oryzae dan Fusarium venenteatum ya
Kemudian dikombin dengan protein tanaman ya dari biji-bijian, serealia ya. Kita gunakan kacang koro pedang ya dengan menggunakan substrat komoditas lokal, residu hasil pertanian, perikanan ya. Kemudian dimasukkan ke dalam dilakukan fermentasi ya. Fermentasi substrat padat ya maupun fermentasi cair atau terendam ya dengan menggunakan bioreaktor kultur sel. Kemudian selnya dipanen ya dengan teknik ekstraksi ya, tertentu ya dengan untuk teknik ekstraksinya bisa secara basah ya, bisa dengan teknologi merkaptoetanol seperti itu ya, sehingga dihasilkan mikroprotein sel tunggal bubuk ya, diekstraksi, didefatisasi ya, dihilangkan komponen asam nukleat dan karbohidratnya, komponen seratnya, sehingga dihasilkan protein murni ya, mikroprotein sel tunggal bubuk untuk bahan baku pembuatan daging analog ya. Nah, ini bisa berbasis Quorn ya, contoh produk daging berbasis mikroprotein sel tunggal ya. Yang punya keunggulan ya teksturnya mirip seperti daging hewani ya, daging hewan ya. Lebih kaya asam amino esensial ya, asam amino esensialnya lebih tinggi ya untuk meat analog ya dari mikroba ya. Rendah lemak dan kolesterol ya, bisa lebih fleksibel untuk kapasitas produksinya karena bahan baku raw materialnya ini mikroba ya dari jamur. Selama jamurnya ini bisa menghasilkan biomasa yang cukup baik, ya tentunya bisa menghasilkan dan meningkatkan produktivitas mikroprotein sel tunggal secara meningkat ya dengan signifikan ya. Dan keunggulan produknya juga diproduksi sepanjang tahun ya. Ini tentunya pentingnya teknologi modern farming berbasis mikroba dibandingkan dengan ternak ya. Pada umumnya dampak sosioekonomi dan lingkungan ini menghasilkan karbon dioksida yang lebih rendah ya, lebih sedikit penggunaan lahan ya, lebih sedikit bahan bakar ya, lebih sedikit air yang diperlukan dan waktu produksinya lebih cepat ya. Untuk mikroprotein waktu produksi 5 minggu, ayam 6 sampai 7 minggu, sapi 14 sampai 20 bulan. Ini yang menjadikan kami mengembangkan protein alternatif dari mikroba ya, dari kapang seperti itu. Dari kapang ya, jamur ya, bakteri kemudian yeast ya. Ini beberapa spesies kapang ya yang kami gunakan ya. Ada Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus, Fusarium cavenateatum ya yang digunakan untuk sebagai starter untuk proses fermentasi dari serealia ya, dan juga apa sejenis kacang koro ya yang digunakan sebagai substrat untuk fermentasi padat. Ini submerged fermentation ya. Prosesnya ya, ada proses ya di mana organisme ini dijadikan inokulum untuk produksi ya. Selanjutnya dilakukan fermentasi ya. Kemudian dihilangkan defatisasi ya. Dihilangkan DNA, RNA-nya disentrifugasi sampai menghasilkan mikroprotein. Ini adalah submerge ya, fermentasi cair ya. Fermentasi terendam, submerge fermentation ya. Dari kapang Fusarium venenteatum ya, dengan substratnya kacang koro ya. Dia bisa menghasilkan biomasa protein yang cukup baik ya. Ya, secara umum kandungan protein dari kapang dari hari ke hari selama inkubasi akan meningkat ya. Dari hari pertama 0 ya masih 0, berapa ya 0,3 seperti itu, terus di hari kedua dari 0 kemudian naik menjadi 3 ya. Dari 3 naik menjadi 9 ya. Dari 9 naik ke 15 ya. Ya, dari 15 bisa naik ke 22 ya sampai akhirnya ke 34. Jadi peningkatan 3,38% protein. Ini submerged fermentation ya, fermentasi yang apa? Hasil fermentasi terendamnya ya yang sudah kami ekstrak proteinnya sehingga menjadi mycoprotein powder ya. Ini yang menjadi bahan baku untuk meat analog ya. Ini fermentasi substrat padat ya, solid state fermentation ya. Ini proses aliran bahannya ya dari kacang koro pedang putih mengalami germinasi, ini didetoksifikasi ya. Didetoksifikasi bisa dengan dilakukan steam ya, perebusan seperti itu ya, atau blansir ya. Kemudian untuk menghilangkan cyanida, jadi koronya ini kacang koro ini adalah salah satu tanaman yang memiliki kandungan cyanida. Jadi harus di treatment awal ya dengan di detox ya untuk menghilangkan kandungan cyanidanya, yaitu bisa dengan perendaman NaCl ya, bisa di apa namanya direbus seperti itu bisa ya, sehingga kandungan cyanidanya akan volatil ya atau nguap ya. Setelah didetoks baru difermentasi ya, fermentasi seperti tempe ya, penambahan bibit atau ragi dari Fusarium venenteatum atau Rhizopus
oryzae atau Rhizopus oligosporus ya. Setelah menjadi struktur tempe kacang koro ini selanjutnya dilakukan proses penepungan ya, kemudian dihilangkan lemaknya, defatisasi ya dengan menggunakan alkohol 80% ya perbandingan atau banding 10 sampai diperoleh high protein powder ya, tepung tinggi protein. Ini produk prototipenya, kandungan proteinnya meningkat ya dari 29,14% ini menjadi 32,47% dari protein kasar. Ya ini adalah summary-nya ya. Summary-nya ini adalah single cell protein adalah bahan baku industri pangan untuk mengatasi kekurangan gizi karena protein tinggi ya, kaya serat dan tanpa kolesterol ya. Jadi cara produksi dari single cell protein jauh lebih efisien ya, tidak perlu lahan ya, lebih hemat ya dan lebih terjangkau harganya seperti itu. Ya dia bisa menyuplai ya asupan protein yang baik, dia lebih tinggi seratnya untuk anti diabetes, untuk prebiotik bisa tapi dia non kolesterol ya. Inilah tantangan untuk kedepannya ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya untuk ini. Jadi masih ada waktu 15 menit ya. Silakan untuk Q&A ya. Ya, silakan aktif bertanya ya. Oke, silakan Yunita. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih atas materi Hmm. yang sudah disampaikan. Terima kasih banyak. Ya, Jadi ya. saya punya dua pertanyaan, Pak. Oke. Jadi pertanyaan pertama itu sebelumnya kan di awal materi pernah sedikit disinggung mengenai Hmm. setan ya, Pak. Nah, Ya, kebetulan saya dulu pernah ya, silakan. dulu saya sebelumnya pernah membangun usaha dari Hmm. setan juga jadi membangun usaha dari setan dan Hmm. yang dari saya tahu itu setan itu kan dari gandum ya Pak. Hmm. Apakah setan itu termasuk dari mikoprotein juga Pak? Sama kan saya yang saya tahu juga si setan ini kan dia agak minim dari asam amino esensialnya ya Pak. Jadi dulu saya cara mengembangkannya itu dengan menggabungkannya sama kacang Arab gitu untuk menambahkan asam amino esensial ini. Nah, apakah memungkinkan ada suatu metode fermentasi yang dapat yang dapat menambahkan si setan ini dengan asam amino esensial begitu. Untuk yang pertanyaan kedua itu tadi sempat Bapak sebutkan juga di jurnal yang Bapak tunjukkan ya Pak, ada meat analog dari serangga, protein serangga itu jenis serangganya apakah bagian tertentu, bagian gutnya atau keseluruhan ya? Terima kasih Pak. Ya, ya pertanyaan bagus sekali ya Yunita ya. Baguslah kalau sudah mulai memproduksi seitan ya. Seitan itu sebenarnya kan dari sei ya. Ya, sei itu adalah produk tiruan daging tapi dari protein gluten terigu seperti itu ya. Sebenarnya kan kalau mau jadi meat analog itu bisa dengan gluten ditambah campuran protein. Jadi nggak bisa hanya gluten doang seperti itu. Jadi apakah tadi menjawabnya apakah seitan dalam bentuk gluten aja itu sebagai mikoprotein dia tidak ya itu tidak bukan merupakan mikoprotein jadi definisi awal kan kita pegang mikoprotein itu apa protein yang sumbernya adalah dari single cell protein kapang ya jadi mikoprotein adalah protein yang berasal dari sumber single cell protein sel tunggal dari jamur atau kapang nah, single cell protein kapang ini yang selanjutnya nanti dimanfaatkan sebagai meat analog seperti itu kalau seitan apakah dia masuk meat analog yes tapi dia bukan mikoprotein ya dia produk tiruan daging yang dibuat dari gandum. Nah, jadi bedakan dulu nih, meat analog iya, tapi dia bukan mikoprotein. Mikoprotein itu definisinya adalah protein yang berasal dari kapang ya atau fungi seperti itu ya. Sehingga tadi sebenarnya akan lebih baik ya memang kalau seitan dengan gluten aja dia hanya menghasilkan tekstur serabutnya. Jadi konsepnya kalau gluten tadi itu mengubah protein globular menjadi protein serat, betul, tapi komponen asam aminonya gimana itulah. Makanya gluten tadi itu dicampur dengan tepung yang Bapak produksi tadi, single cell protein powder tadi. Jadi dicampur. Jadi single cell protein tadi yang hasil fermentasi tepung koro fermentasi tadi di blend dalam bentuk tepung kemudian dicampur dengan seitan gluten. Nah, nanti hasilnya itu adalah tekstur daging yang memiliki tekstur yang baik ya, teksturnya baik ya, bentuknya seperti serat ya, secara organoleptik juga bisa diterima
enak ya, secara menghasilkan umami asam amino seperti glutamat itu juga ada ya hasil fermentasi kapang ya, ada peptida umaminya juga. Dan yang paling penting ya, kebutuhan asam amino esensialnya tadi terpenuhi. Jadi eh, gluten tadi dicampur dengan apa namanya, single cell protein powder yang Bapak produksi tadi, itu cukup untuk menghasilkan meat analog ya yang memiliki nutrisi yang tinggi seperti itu. Itu ya jawaban pertama. Yang kedua, belalangnya gimana? Yaitu belalang yang digunakan pada umumnya adalah belalang sawah ya. Banyak dipakai ya belalang sawah seperti itu. Jadi semua bagian kita pakai ya. Belalangnya itu dikeringin terus ditepungin ya. Jadi prosesnya ditepungin, tepung belalang ya. Bukan belalang utuh dijadikan, enggak. Jadi sama seperti apa? Dari tadi tepung tempe koro ya. Jadi koronya difermentasi ya, terus ditepungin. Jadi kalau mau bikin meat analog itu basicnya powder dulu. Jadi kayak daging belalangnya ini dikeringin terus di blend, ditepungin. Nah, hasil dari penepungan daging belalang tadi itu dicampur juga dengan gluten. Jadi gluten itu suatu zat dasar yang emang dibuat yang memang dipakai untuk meat analog. Jadi kalau nggak pakai gluten itu akan susah untuk menghasilkan tekstur fibros. Jadi gluten ini yang menentukan tekstur. Ya, peran gluten tadi seitan itu aja untuk mengubah tekstur globular menjadi fibrosa. Tapi nutrisinya belum terpenuhi. Oleh karena itu makanya perlu ditambah protein lain seperti apa single cell protein powder dari tepung tempe koro ya. Dari kalau nggak pakai tempe bisa pakai belalang tadi kan, protein belalang tinggi juga, asam amino esensialnya juga tinggi ya. Kemudian selain bisa digunakan apa mikroalga itu kan, protein mikroalga bisa ya, protein belalang ya, protein dari kapang mycoprotein ya, kemudian ya yang tanaman ya kedelai ya itu juga bisa ya sebagai pensubstitusi bisa seperti itu. Tapi memang kalau mycoprotein ini ya dengan fermentasi ini kan memadukan dari sumber kacang ya ditambah dengan mikroba jadi lebih komplit ya, myco gitu ya. Jadi ada plant base-nya, ada microbial base-nya dicampur gluten itu ya, itu yang memang saat ini penelitian Bapak sih di kantor ya untuk 2 tahun ke depan itu. Jadi menghasilkan meat analog ya, meat analog ini nanti teksturnya bisa diterima, organoleptiknya bisa. Ya, nutrisinya ya, yang penting ada tiga hal organoleptik ya, nutrisi, fungsional, kesehatan dan umur simpannya itu bisa diterima. Mungkin itu Yunita. Ya. Kasih banyak nih, pertanyaannya cukup baik dan sangat menarik sekali ini. Nah, ayo coba Baik. yang lain, coba ini. Coba yang lain. Ya, Juan silakan. Saya izin aja Pak, tapi saya izin off cam juga soalnya lagi pakai HP. Oke. Pak, saya tadi kan ada terkait mikroprotein itu yang Mm-mm. teksturnya mirip dan ada kelebihannya masing-masing gitu. Nah, Ya. apakah memungkinkan kalau misalkan di masa yang akan datang Aha. peran pada daging konvensional kayak daging sapi dan lain-lain itu benar-benar tergantikan oleh mikroprotein ini atau gimana Pak? Atau meskipun sebagus-bagusnya mikroprotein masih ada kayak suatu tempat yang diisi sama atau yang bisa dicukupkan cuma sama daging-daging konvensional kayak gitu. Ya, baik ya. Terima kasih banyak, Juan. Pertanyaan sangat bagus sekali ya. Ini kritis ya, luar biasa. Ya, jadi apakah nanti semuanya bisa menggantikan? Ya, tentunya tidak ya. Tentunya kan yang namanya daging analog ini memperkaya sebagai alternatif ya. Jadi meat analog ini adalah sebagai sumber protein alternatif. Tetap kita butuh juga daging ya. Ada sesuatu yang nggak bisa digantikan ya. Apa metionin tadi, asam amino yang memiliki kandungan sulfhidrin ya, sulfur ya. Ada metionin ya. Itu ya kan komponen asam amino itu hanya ada di komponen daging, tapi nggak ada di sumber nabati dan tidak bisa dihasilkan oleh kapang. Jadi memang sebagai meat analog untuk daging alternatif, yes ya. Nah, dia bisa sebagai alternatif, tapi dia namanya pengganti ya, substitute ya. Jadi dia tapi apakah menggantikan semua terus daging ditinggalkan ya, tidak ya. Tetap ada seratnya beda ya. Namanya analog ya, tiruan. Pasti struktur seratnya itu lebih bagusan yang asli ya. Artinya kita bisa menghasilkan daging yang buatan ya dengan tekstur yang mirip, tapi dia namanya KW ya. Juga daging daging KW tetap tetap ya memang dia menyerupai sebagai alternatif ya, ya sebagai pendamping lah, sebagai salah satu varian yang dicoba, oke, tapi tetap memang daging tadi ini
nantinya tidak semuanya apa daging sapi itu ditinggalkan, enggak, tetap memang protein hewan itu penting ya, karena komponen asam aminonya 20 asam amino itu lengkap ya di protein hewani. Dan serat-seratnya tadi, serat daging itu beda ya dengan meskipun sudah dimodifikasi seratnya mirip iya, tapi dia tidak bisa menggantikan total atau menjadi mensubstitusi total, tidak. Jadi tetap daging itu tetap akan dikonsumsi, tapi dia di sini apa apa si meat analog ini memperkaya ya sebagai alternatif ya, baik dari alternatif yang sebagai pengganti daging seperti itu kan sudah di ya mungkin kalau harga kan nanti yang makan jadi akan terseleksi ya. Yang makan daging kan paling hanya menengah ke atas ya, dengan harga semakin mahal pasti hanya orang-orang atas yang makan. Nah tapi kan kita juga perlu memikirkan bagaimana yang kelas menengah ke bawah yang nggak bisa beli daging itu bisa bisa juga tercukupi proteinnya. Jadi ya salah satu alternatifnya dengan meat analog ini. Jadi kalau yang masyarakat menengah ke atas ini makanya protein hewani, maka orang yang nggak mampu beli daging hewani ini bisa ya mengkonsumsi plant based meat ya, microbial based meat ya, daging-daging analog yang secara asam amino esensialnya ini relatif mendekati, kadarnya mendekati dan teksturnya mendekati. Jadi bisa tetap tercukupi seperti itu. Dan juga jangan lupa teknologi kedepannya nanti itu ada cultured meat. Cultured meat ini adalah daging yang dibiakkan dalam cawan Petri. Mungkin sisil nanti bisa anak-anak bisa bisa coba tuh dicari ya. Ini sudah ada teknologi kultur jaringan hewan, ya. Ada teknologi in vitro untuk kultur jaringan hewan. Itu adalah sel-sel hewan ya, itu ditanam di cawan Petri yang mengandung agar, yang media untuk pertumbuhan hewan, dan itu dikulturkan. Jadi bentuknya nanti kan bentuknya kalian tahu kan cawan Petri bentuknya gimana, itu nanti dagingnya tumbuh di atas cawan Petri, nanti tinggal dikerok kayak gitu. Nah itu nanti bentuknya seperti kayak bulat-bulat itu kayak daging daging burger ya. Nah nanti hasilnya akan daging burger. Ada cultured meat juga ada sekarang juga dikembangkan. Jadi fermentasi mikroba yes ya sebagai alternatif, tapi sekarang sudah dikembangkan cultured meat. Jadi daging itu sudah dikembangkan pada media sintetik seperti itu. Nah ini nanti coba kalian cari ya cultured meat, itu daging ditanam ya, kemudian dibiakkan ya ke dalam suatu cawan Petri ya. Kemudian nanti cawan Petri itu makin lama makin tebel. Nah tebelnya ini nanti dikerok ya, terus jadi beef patties itu di Chinese sih. Di Chinese itu udah banyak dikembangin nih cultured meat ya. Mereka itu karena jumlah penduduknya itu banyak banget ya, kurang lebih hampir 1 miliar ya, makanya mereka inovasi pangannya ya bukan hanya GMO ya, genetically modified organism ya, dan juga tadi ya cultured meat-nya, daging yang dikulturkan itu cukup tinggi seperti itu yang akhirnya membuat pengembangan daging analog ini lebih berwarna ya. Artinya bukan plant based meat, microbial atau insect based meat lagi, tapi sudah cultured meat. Nah, nanti ke depannya bagaimana daging itu dibikin bukan dari nyembelih hewan, tapi tiruannya adalah dengan dibiarkan dalam cawan Petri. Kalau seperti kalian membiarkan bakteri, seperti kalian membiarkan fungi itu kan di cawan kan. Nah, itu daging dibiakin di cawan seperti itu. Itu sudah industri ke depan Chinese ya, Amerika itu sudah sampai ke sana. Nah, kita yang di Indonesia inilah yang kadang-kadang teknologinya nih perlu dikejar ke situ ya, untuk membiarkan kultur jaringan dari hewan, cultured meat seperti ini. Kini itu Juan. Baik, terima kasih Pak. Ya, ada yang lain mungkin sebelum jam 6 nih. Kak Bimo, saya mau bertanya. Ya, silakan Bu Delia. Ya, tadi menarik sekali ya yang disampaikan terkait dengan meat analog ini. Ya, Kalau saya baca-baca, intinya untuk proses pembuatan meat analog ini adalah kita menggunakan substrat, apapun substratnya. Katakanlah dia mengandung sumber protein ya. Bisa dari mushroom, kemudian bisa dari kacang kedelai dan lain sebagainya. Betul. Nah, setelah itu kita lakukan proses fermentasi. Ya, seperti gini Bu. Jadi kalau untuk meat analog ini, kalau konsepnya adalah microbial based meat, jadi tetap substratnya difermentasi ya, bau kedelai, kacang koro ya, itu atau kita coba kacang tanah pun itu difermentasi, dari oncom juga bisa. Sebenarnya dari oncom juga bisa. Ya, difermentasi dengan kapan. Ya, difermentasi ya. Setelah itu kemudian kita buat dia seperti tepung gitu ya. Ya, ditepungkan, nanti dicampur gluten. Jadi ada adonan gluten Oh, jadi dengan perbandingan isunya itu. adalah gluten ya yang Ya, untuk membuat bikin dia daging menjadi analog. seperti daging. Iya.
Itu jadi Hmm. gluten itu kayak seitan tadi itu. Jadi seitan itu kan suatu apa daging analog tapi dia kurang kandungan asam aminonya. Tetap untuk tekstur dari globular ke fibrosa tetap butuh gluten dan itu memang untuk setiap bahan beda-beda Bu komposisinya. Untuk yang microbial based meat kandungan formulasinya itu yang jadi penelitian kalau orang pangan di situ. Jadi kalau orang teknologi pangan mencari formulasi tadi dipatenin nih daging apa struktur apa berapa formula perbandingannya gitu yang bisa menghasilkan tekstur, rasa dan juga kualitas Protein yang organoleptik yang kandungan diinginkan. protein juga gitu ya. Iya, betul. Iya, iya, iya. Enggak, waktu saya pergi ke Thailand itu Nah, mereka sudah produksi meat ya, analog itu, jadi dan betul. itu menarik sekali dan sudah di Ya, packing gitu dan ya, sepertinya satu apa ya sebuah alternatif untuk kita riset ya ya, di kita bisa, Bu, belum bisa. banyak Bisa. tadi. Itu nanti di bisnisnya juga bisa gitu. Kalau Iya mau bikin makanya bikin saya kalau mau mencari riset yang bisa berbisnis. iya, itu yang utama di situ. Jadi Mm-mm. dibisnisin juga bisa. Jadi dijadikan ya tadi dengan dari tempe tadi dijadikan daging itu juga kalau 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 nggak usah terlalu simpel apa nggak usah repot-repot Bu. Kalau Bu Dalian misalnya apa namanya bisa bikin rendang ya dengan bumbu itu dijadiin rendang tempe dijual laku Bu. Dan dalam artian tempe itu sudah daging analog generasi pertama itu meat analog generasi pertama Oh tempe iya, gitu. betul Rendang betul. tempe aja itu dikalengin aja misalnya Bu Dalia nih pintar masak ya itu tinggal di bumbu rendang ya kemudian dijadikan diiris dengan potongan yang sama kayak daging rendang teksturnya dibuat sama terus di bumbu rendang itu laku dijual. Nah, itu sekarang apa namanya rendang tempe ya itu kalau di teman-teman di Jogja ya di apa di pusat riset teknologi proses pangan itu dikalengin. Jadi Hmm. rendang tempe ya, kemudian gudeg itu dikalengin ya. Sekarang ke arah kemasannya sudah eye-catching ya, sudah skala industri rumah tangga menengah itu sudah bisa seperti itu. Iya, Menarik sih iya, memang. iya, menarik. Terima kasih Pak Bimo. Ya, ya. Baik ya, mungkin ada pertanyaan lain sebelum Bapak tutup. Kebetulan udah jam 6 juga ya, udah masuk waktu maghrib. Ada yang lain mungkin? Oke. Saya rasa cukup ya Pak. Ya, ya, baik ya. Saya ambil dulu untuk screenshot ininya, untuk logbooknya. Oke. Juan, hati-hati, kamu di motor. Ini baru naik motornya belum jalan kok, Bu. Oh ya, ya udah. Ya, ya, hati-hati ya. Mm-mm. Mohon maaf nih jadi sampai jam 6 lebih ini jadinya. Agak telat ini. Sudah, Pak Bimo? Ya, sebentar Ibu. Ya. Ya, iya, baik. Ya, sudah sih screenshot ya. Setelah ini mungkin tadi saya udah rekam Bu, tapi saya minta Yunita juga backup gitu. Jadi mungkin nanti kalau kita lihat ya, kalau misalnya nggak dari saya dari Yunita nih untuk backup rekamannya kan sesuai dengan Iya, request Bu Dahlia. Jadi iya, iya nggak apa-apa. Karena kan pasti nanti takutnya ada ini. Nanti iya, dipotong aja Yunita ya. Nanti iya, yang iya. bagian kita percakapan ini nggak usah dimasukkan. Oke, oke, Baik, oke. nanti kita diskusi karena ini sebagai salah satu bukti dari prodi kita Mm-mm. melaksanakan Ya, ya. praktisi Harusnya mengajar, seharusnya Pak. di awal-awal Bu, jangan di akhir. Kalau kalau di awal-awal bagus ya, setiap kuliah Iya. direkam gitu kan, enak ya Kalau bikin nggak salah ada resumnya. ya Yunita ya, kalau biodiversitas ya. Hmm. Insya Allah ada yang backup Ibu dari Nadira juga ikut bantu Ibu. Oh Ya, ya ya. udah, ada. Nanti kita Ada. pilih ya. Ya, jadi Ya, jadi praktisinya ngajar aja. Jadi mahasiswanya ditugasin ngerekam gitu. iya, Iya kan? Jadi dosennya iya, ya, ya kan banyak direkam Bu. Jadi dulu waktu iya. pengalaman saya kuliah S2 S3 itu materi saya apa
kuliah dosen saya rekam karena bisa jadi apa yang di slide tuh apa hanya kulit luar. Justru dosen kan menerangkan yang dari apa yang nggak disampaikan di slide itu yang paling penting, makanya banyak direkam jadi supaya Iya, enak ngikutinnya gitu. iya, Ya, baguslah siap. dari anak-anak kalau sudah ada yang rekam ya Heeh. nggak apa-apa ya, bisa didokumentasi. Ini juga saya dokumentasikan juga ya. Mudah-mudahan nanti setelah ini bisa di videokan, nanti saya kirim ke Bu Delia. Mungkin itu aja ya Bu Delia ya. Betul udah Ih, Pak Bimo, udah terima kasih jam, Adik. ya ya, sama-sama. Baik, terima kasih banyak kolaborasinya. Mudah-mudahan lanjut semester depan untuk Hmm, kolaborasi praktisinya ya. Kita ya, masih insya banyak Allah. yang bisa kita kulik dan explore ya. Itu aja mungkin Bu Delia ya. Saya izin pamit. Makasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih Terima kasih, semuanya, Pak. Pak Bimo. ya, Izin ya. sama-sama. Ya, ya.